Kali qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, tsummal miyah, kemudian air ini tadi, yang 7 macam ini tadi, tangqasimu ala arba'ati aqsam, terbagi kepada 4 macam. Insyaallah kita sudah mengetahui hal itu. Yang pertama adalah tahirun fi nafsihi, air itu suci secara zatnya. Mutahhirun li ghairihi, dan air yang suci ini bisa mensucikan yang lainnya. Artinya airnya ini sudah suci, lalu bisa kita gunakan untuk bersuci, bisa untuk membasuh, menghilangkan najis, bisa untuk berwudu, bisa untuk mandi wajib. Nah, itu yang disebut dengan tahirun fi nafsihi wa mutahhirun li ghairihi. Wa huwa al-ma'ul mutlaq, yaitu air mutlak. Apa itu air mutlak? Air murni, air yang tidak tercampur dengan apapun, walaupun campurannya benda suci. Misalnya kopi, airnya suci, tapi termasuk banyak kopi, maka memang dia suci, tapi tidak untuk mensucikan. Yang pasnya apa? Gasan apa air kopi itu, Mas? Gasan diminum. Nah, kayak yang di Pingkut Bonpian itu, nah, air teh, maka tidak cocok untuk mensucikan diri, untuk mandi wajib, tidak cocok untuk berwudu, apalagi dipakai gasan mandi wajib, haram, dijamin 2 jam kayaknya bisa hibak samut di kepala kita. Tapi cocoknya untuk diminum gitu. Nah, jadi air suci itu adalah air yang tidak tercampur apapun. Itu pertama, disebut dengan air mutlak. Selanjutnya ada air tahirun mutahhirun makruhun, isti'maluhu fil badani la fis saubi wa huwal ma'ul musyammas. Airnya adalah air suci, kemudian mensucikan, bisa untuk membersihkan, mensucikan yang lain, tapi makruh kita pakai. Nah, makruhnya itu adalah hanya fil badan, di badan kita, la fis saubi, bukan di pakaian. Air yang berpanas, pakai apa itu? Ya tandon, yang tandonnya juga tandonnya yang aluminium itu kan. Nah, ini kalau pas karena panasnya, air itu kita pakai untuk berwudu, untuk mandi wajib, untuk apapun, termasuk yang lainnya mandi biasa, maka itu boleh kita pakai, hanya saja makruh. Kenapa dia makruh? Karena dia mengandung banyak zat-zat yang masuk ke situ. Bisa jadi zat-zat yang di tempat, atau tempat dari panas matahari ini, atau tempat karena aluminium tadi masuk ke situ, itu yang akan membuat kulit kita tidak sehat. Nah, ternyata Islam itu Bapak Ibu memperhatikan juga sekalinya kemulusan kulit kita nih. Nah, ibu-ibu misalnya berwudu hati-hati, pakai banyu yang tidak panas, itu untuk apa? Untuk supaya kulit kita, wajah kita nyaman. Nah, berarti Islam itu luar biasa. Sering-sering berwudu itu ternyata luar biasa. Walaupun misalnya popur, gincu dan segalanya tebal di muka kita, ibu-ibu ya, tapi ketika datang waktu salat kita berwudu, maka insya Allah lebih cerah. Bungas saya muha nih, mbah bakal buka karudong harta karipot di sini nih, kelihatan hendak gugur kulit di gulu, tapi di sini kancang, di pipi kancang. Tapi dengan berwudu, insya Allah Bapak Ibu kancang semuaan. Nah, itu padahal kan namanya. Yang ketiga adalah tahirun fi nafsihi, air yang suci secara zatnya, ghairu mutahhirin li ghairihi, tapi tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Wa huwal ma'ul musta'mal, yaitu air musta'mal. Itu adalah air yang habis kita pakai atau sisa yang kita pakai.
Sisa yang kita pakai ini adalah air yang bisa jadi air yang jatuh dari badan kita. Baik ketika kita berwudu, nah kita membasuh tangan atau kita membasuh muka, plap membasuh muka, air yang jatuh ini adalah disebut dengan air yang mustakmal. Atau air yang kita pakai untuk mandi, boleh nggak kita pakai bekas air mustakmal? Boleh, tapi bukan untuk bersuci. Untuk apa? Untuk menyiram tanaman. Boleh. Untuk menyiram tanaman. Untuk membersihi apa gitu kan. Tapi bukan untuk membersihi najis. Dalam artian kalau air mustakmal itu untuk membersihi najis, itu tidak bisa. Nanti sampai ke situ. Nah, dan selama air mustakmal ini tadi tidak berubah baik sifatnya atau tidak bertambah banyak, maka dia tetap statusnya sebagai air mustakmal. Kalau airnya berubah, maka berubah yang menjadi bau dan segalanya tadi, maka bisa menjadi najis. Kalau ia bertambah volumenya, banyaknya bertambah, ini maka bisa jadi dia suci gitu. Kalau dia bertambah banyak, kalau sampai dia menjadi 2 kulah. Yang jelas air mustakmal ini tidak bisa kita jadikan sebagai alat untuk bersuci. Ulun pikir semua ulama juga memperhatikan ini. Walaupun mungkin di antara ulama ada yang tidak mempersoalkan masalah air mustakmal, air yang sedikit ataupun air yang bekas ini bisa kita pakai. Bahkan mungkin ada orang yang berwudu di dalam ember. Nah, bacalok ember pak. Mungkin ada. Karena apa? Karena di antara pendapat ulama yang lain, air mustakmal itu tak masalah gitu kan, karena mereka menggunakan hadis Nabi yang lain. Tetapi tetap ulama yang membolehkan air mustakmal ini mengatakan itu makruh. Nah, kalau di kitab ini tidak boleh kita jadikan alat untuk bersuci. Karena apa? Karena termasuk ghairu mutahhirin. Tidak boleh kita berwudu di dalam cebokan. Tidak boleh kita berwudu di dalam ember. Karena apa? Karena air yang di dalam ember ini adalah air tidak sampai 2 kulah. Berarti bagaimana kita misalnya kalau ingin berwudu melalui ember ini, maka embernya harus tinggi daripada kita. Nah, balik embernya, pakai gayung, baru kita ambil wudu, kita berwudu. Hati-hati juga kita ketika kita misalnya mengambil air ini, kalau misalnya percikan dari tangan kita ini masuk ke dalam gayung kita, apalagi misalnya, apa namanya, siku kita lebih tinggi daripada embernya. Jangan-jangan air yang ada di siku kita masuk ke dalam ember. Seperti itu. Nah, itu jadi harus kita perhatikan. Jadi air mustakmal ini adalah harus kita hati-hati. Jangan-jangan selama ini kita berwudu menggunakan air mustakmal. Jangan-jangan selama ini kita mandi wajib menggunakan air mustakmal. Maka harus kita perhatikan. Misalnya mandi wajib, kita punya bak mandi ada. Kita ragu nih, sampai 2 kulah atau tidak air yang ada di dalam bak mandi ini. Maka daripada kita ragu Bapak Ibu, maka lebih baik kita ambil selang, langsung kerannya langsung kita pakai. Jadi kan otomatis dari tandon sana langsung ke badan kita. Nah, pakai selang. Seperti itu. Atau berwudu misalnya, langsung seperti itu. Ada keran, buka keran. Mudah lebih seperti itu daripada kita membuat kita ragu. Walaupun hadis Rasulullah SAW juga ada menyatakan khalaqallahul ma'a tahura, Allah menciptakan air itu secara suci, hanya saja ketika dia bercampur dengan hal-hal yang lain maka bisa menjadi air yang mustakmal. Yang pertama, air mustakmal itu adalah bisa menjadi air yang mutaghayyir, air yang berubah ausafuhu,
bisa sifatnya, yaitu bisa warnanya, bisa baunya, bisa rasanya. Air yang bercampur dengan sesuatu yang suci lalu menghilangkan kemutlakannya, maka disebut air musta'mal. Kemudian air yang bercampur dengan sesuatu yang suci tetapi tidak menghilangkan kemutlakannya karena perubahannya sedikit, karena masih baunya nyaman, tapi lebih dari 2 kulah, maka air itu bisa kita gunakan untuk bersuci. Intinya kayak gitulah intinya. Yang keempat adalah ma'un najasun. Yang keempat adalah air najis. Intinya di sini adalah air yang kena najis itu bisa air yang sedikit, tapi kemasukan najis tetap disebut sebagai air najis. Gitu. Kecuali air yang misalnya di dalamnya ini ada bangkai yang tidak ada darahnya ketika dia mati, masuk ke dalam air ini tadi, maka tetap disebut sebagai air yang suci asalkan tidak sampai berubah warna dan segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.